Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman dan merendahkan diri di hadapan Tuhan merupakan dua hal yang berjalan bersama-sama. Karena iman dan merendahkan di hadapan Tuhan adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan dan mengakui akan keterbatasan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berjalan dengan iman ada kalanya identik dengan berjalan di dalam ketidaktahuan apa dan bagaimana akan terjadi. Hanya bedanya adalah di dalam iman kita tahu dan mengenal Tuhan yang memegang kendali akan apapun. Bahkan dialah yang menetapkannya. Saudara, berjalan dengan iman bukanlah perkara yang mudah. Sebab kita semua tahu bahwa kita ini khawatir akan resiko yang akan kita hadapi jikalau kejadian berikutnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Pertanyaan, mengapa kita sebagai orang percaya perlu berjalan dengan iman? Saudara, berjalan dengan iman adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan iman, barulah kita berjalan dengan penuh doa kepada Tuhan. Melaluinya, kita semakin mengenal Tuhan dan menyaksikan tuntunan dan kuasa Tuhan. Saudara, mari kita membaca Daniel pasal 2, ayat 17 sampai dengan 30. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam sebuah penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dialah mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyikapi hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Arioch yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Arioch segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang bernama Belsasar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel menghadap Raja Nebukadnezar. Dan dia menyanggupi permintaan raja. Sebuah tindakan yang sangat berani, kalau tidak kita katakan nekat. Saudara, Daniel sendiri tidak tahu apa yang menjadi mimpi raja.
Dan Daniel juga tidak tahu apakah ia akan tahu. Namun Daniel percaya kepada Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hendaklah doa permohonan kita kepada Tuhan adalah permohonan akan belas kasihan Tuhan. Sebab siapakah yang dapat menggugat kedaulatan Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon belas kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel ketika mendengar bahwa orang-orang bijaksana seluruhnya di bawah kekuasaan Babel akan dibunuh, maka dia mengambil inisiatif untuk ikut ambil bagian di dalam menerangkan mimpi dan arti mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Meskipun dia pun tidak tahu apa mimpi Raja Nebukadnezar, apalagi artinya. Namun saudara, Daniel, dia tahu bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan. Ketika dia sudah berbicara bahwa dia akan menjelaskan kepada raja akan hal-hal itu, maka dia datang kepada teman-temannya. Dan saudara, Alkitab mengatakan kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Saudara, Daniel berjumpa dengan kawan-kawannya dan minta bersama-sama memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Saudara, hal ini sangat menarik. Saudara, Daniel, dia adalah seorang yang mendapat karunia daripada Tuhan. Namun saudara, bagaimanakah sikap Daniel ketika ia datang kepada Tuhan? Saudara, dia datang kepada Tuhan tidak mentang-mentang. Dia tidak datang kepada Tuhan menuntut haknya karena dia mendapat karunia Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan mengklaim janji Tuhan kepada dia. Dia tidak datang kepada Tuhan dengan mendongakkan dirinya dan merasa diri memiliki hak penuh untuk mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab mencatat dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang dalam doa kita kepada Tuhan, saudara, bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Saudara, ketika kita sadar siapa kita dan siapakah Allah, saudara, saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang datang kepada Tuhan dengan menyombongkan diri, dengan merasa diri punya hak sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Apalagi saudara-saudara, sebagai orang percaya kita tahu kita anak-anak Allah. Dan saudara, ketika kita mengenal siapakah Allah kita, meskipun kita adalah anak-anak Allah, kita tidak datang dengan kesombongan. Tetapi saudara, kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, dia akan mengenal betapa berdaulatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada seorang yang dapat menggugat kedaulatan Tuhan. Jikalau Tuhan tidak mau memberitahukan, tidak ada seorang yang dapat membujuk dia untuk memberitahukan. Jikalau Tuhan tidak akan menolong, tidak ada seorang yang sanggup menggerakkan Tuhan supaya menolong. Jikalau Tuhan tidak membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menggugat Allah untuk membuka pintu. Saudara, itulah kedaulatan Tuhan. Saudara, dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan atribut dirinya. Namun kita bersyukur, Allah yang berdaulat adalah Allah yang beranugerah.
Antara kedaulatan Allah dan anugerah Allah adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Jikalau Allah tidak berdaulat, Allah tidak bisa beranugerah kepada kita. Yang kedua, saudara, Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Dan ia bekerja sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi. Dan yang penting bagi kita adalah kita dengan rendah hati mau datang kepadanya. Saudara, firman Tuhan berkata, Daniel menjawab katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan Tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada Tuanku Raja. Dan supaya Tuanku mengenal pikiran-pikiran Tuanku. Saudara, dari apa yang dikatakan Daniel kepada Raja Nebukadnezar, maka ada banyak hal yang menarik apa yang disampaikan. Saudara, Daniel adalah seorang yang berhikmat, yang dikatakan melampaui hikmat daripada orang-orang yang ada di sana. Bahkan dia memiliki kemampuan untuk mendapat penglihatan dan sebagainya. Namun saudara, ketika Daniel diberitahukan tentang rahasia itu, maka Daniel berkata, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku, melebihi hikmat semua orang hidup. Saudara, Daniel mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah memberitahukan rahasia mimpi daripada Raja Nebukadnezar. Tidak ada. Namun Daniel melanjutkan, dikata, tapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Puji Tuhan. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Saudara, seberapapun karunia yang kita miliki, saudara, Allah melampaui semuanya itu. Seberapapun kepintaran kita, Allah melampaui semuanya itu. Betapapun kita memiliki segala sesuatu, tetap kita dalam keterbatasan. Saudara, Tuhan, dia bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Bukan itu saja, saudara. Saudara, dia bekerja sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Disitulah Daniel berkata, bukan karena aku lebih berhikmat dari semua orang, tetapi hal itu dinyatakan Tuhan, supaya dapat diberitahukan rahasia itu kepada Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang merendahkan di hadapan Tuhan, orang-orang itu dipakai Tuhan dalam situasi khusus, di dalam kebutuhan khusus, untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu Tuhan bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Dan ia bekerja sesuai dengan kebutuhan kita hadapi. Namun saudara, maukah kita datang dengan rendah hati kepada Tuhan dan mengakui kedaulatan dia, mengakui kekuasaan dia, mengakui hikmat yang melampaui segala sesuatu ada padanya. Saudara, seringkali ketika kita menghadapi situasi pelik, kita lupa apa yang dikatakan Daniel. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Saudara, jangan lupa, dalam menghadapi situasi apapun, mari kita ingat perkataan Daniel. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami dengar hari ini. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati kami bahwa ada Allah yang berdaulat dan Allah yang beranugerah. Tapi kami harus belajar merendahkan di hadapan Tuhan, karena Engkau melakukan segala sesuatu sesuai kedaulatan-Mu, sesuai hikmat-Mu, tetapi juga sesuai dengan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.